Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Oke, Serie A musim 2026-2027 udah di depan mata, dan jujur aja nih, suhu kompetisi di Italia sekarang lagi panas-panasnya. Sebagai analis, saya selalu nungguin momen kayak gini. Di sesi kali ini, kita nggak bakal sekedar nebak-nebak pakai insting soal siapa yang bakal angkat trofi, nggak. Kita bakal pakai data murni. Kita bakal bedah habis-habisan proyeksi dari superkomputer Opta yang baru aja rilis hasil simulasi mereka untuk musim ini. Jadi siap-siap ya, karena bakal ada banyak kejutan di setiap sudut klasemen. Di papan taktik kita hari ini, ada 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, kita intip dapur prediksi Opta. Kedua, kandidat utama Scudetto. Ketiga, kuda hitam pemburu gelar. Keempat, zona panas Liga Champions. Dan yang terakhir, pertarungan lolos dari jurang degradasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dapur prediksi Opta. Gimana sih sebenarnya cara kerja superkomputer ini? Prosesnya jalan dalam 3 tahap nih. Pertama, sistem bakal masukin Opta Power Ranking sama probabilitas pasar buat ngukur kekuatan asli tiap tim berdasarkan performa historis dan yang paling baru. Terus kedua, dari situ dihitung deh probabilitas hasil tiap pertandingan, peluang menang, seri, atau kalah untuk semua laga di jadwal. Nah, yang ketiga ini nih yang gila. Komputernya nyimulasikan seluruh musim kompetisi sampai 10.000 kali. Ya, 10.000 skenario berbeda. Dan dari situlah persentase yang bakal kita bahas hari ini muncul. Lanjut ke bagian kedua, kandidat utama Scudetto. Ini dia pertarungan memperebutkan gelar juaranya. Nah, sebelum kita ngelihat angka-angkanya, kita wajib banget merhatiin pergerakan pelatih yang masif banget di Italia musim ini. Ini faktor X kita, teman-teman. Antonio Conte cabut dari Napoli setelah finish kedua, dan posisinya diisi Massimiliano Allegri. Ingat loh, cuma Giovanni Trapattoni yang punya gelar Serie A lebih banyak dari Allegri. Terus di Milan, mantan bos Manchester United, Ruben Amorim, sekarang ngambil alih. Atalanta ditarik sama Maurizio Sarri, dan Gennaro Gattuso sekarang mimpin Lazio. Perubahan taktik di tim-tim penantang ini jelas bakal jadi ujian super berat buat sang juara bertahan. Dan ini dia proyeksi gelar juaranya. Inter Milan masih mantap di puncak dengan probabilitas 35,1%. Ya masuk akal sih, musim lalu mereka juara dengan selisih 11 poin, cetak gol paling banyak dan kebobolan paling dikit. Mereka masih rajanya. Tapi coba lihat serigala-serigala yang ngejar di bawahnya. Como ngikutin di 13,6%, Roma nempel ketat di 12,7%, dan Juventus di 11,4%. Tim-tim ini lapar banget dan mereka siap nekan Inter kapan aja. Terus, gimana cara Inter ngerespons ancaman ini? Jawabannya, perkuat benteng pertahanan. Musim lalu, Christian Chivu bikin sejarah gila. Dia jadi manajer kelima dalam sejarah yang menangin Scudetto di musim pertamanya bareng Inter. Bahkan sampai dapat gelar ganda domestik. Nah, buat pertahanin tahta itu, Chivu bawa masuk John Stones secara gratis dari Manchester City. Stones ini mentalitasnya juara banget. Dia bawa bekal 17 trofi utama, termasuk 6 gelar Premier League. Langsung ke jantung pertahanan Inter. Solid banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kuda hitam pemburu gelar. Para penantang yang siap bikin kejutan. 18, tolong ingat angka ini ya. Ini adalah jumlah kontribusi gol, 12 gol dan 6 assist dari bintang Como, Nico Paz, musim lalu. Fakta bahwa Nico Paz milih nunda balik ke Real Madrid dan milih bertahan setahun lagi di bawah asuhan Cesc Fabregas, itu adalah alasan krusial kenapa Como sekarang punya peluang juara sekencang itu. Padahal ingat, mereka baru aja lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya setelah menang 4-1 atas Cremonese di hari terakhir musim lalu. Momentum mereka lagi gila dan mereka punya bintang muda yang super mematikan. Terus, kenapa peluang Roma nyentuh 12,7%? Ini alasannya. Pertama, Gian Piero Gasperini masih jadi bos setelah sukses bawa mereka balik ke Liga Champions. Kedua, kontrak Paulo Dybala diperpanjang. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, mereka permanenin Daniel Mellon. Asal kalian tahu aja, di era 3 poin per kemenangan, buat pemain yang main kurang dari 20 laga semusim, cuma Zlatan Ibrahimovic yang punya rasio gol lebih bagus dari 14 gol Mellon dalam 18 penampilan musim lalu. Efisiensi serangannya benar-benar luar biasa. Oke, turun sedikit, kita masuk ke bagian keempat, zona panas Liga Champions, pertarungan hidup mati menuju Eropa.
Nah, yang paling menarik dari grafik ini adalah betapa tipisnya margin di antara tim-tim ini. Kalau Inter, Roma, dan Como difavoritkan ngisi 3 posisi teratas, perebutan 1 tiket terakhir ini bakal brutal banget. Juventus memimpin di 47,8%. Jangan lupa, musim lalu Luciano Spalletti gagal bawa mereka ke top 4, dan itu pertama kalinya buat dia sejak 2008 loh. Tapi sekarang dengan masuknya Karim Alajemovic dan baliknya Kolo Muani, ambisi mereka lagi tinggi-tingginya. Di bawahnya Napoli ngintip di 38,4% dan Atalanta racikan sari di 34,9%. Kalau ngomongin Napoli yang punya peluang 38,4%, semuanya bermuara ke satu nama, Kevin De Bruyne. Musim lalu dia emang sempat dihantam cedera paha, tapi coba lihat angka fantastis ini, 156. Itulah total assist De Bruyne di 5 liga top Eropa sejak musim 2012-2013. Gak ada satupun pemain yang bisa ngalahin rekor itu. Bahkan Lionel Messi aja ada di posisi kedua dengan 151 assist. Bayangin kalau De Bruyne fit 100%, skema taktik Allegri di Napoli bakal jadi mimpi terburuk buat lawan-lawannya. Tentu aja kita nggak boleh coret AC Milan gitu aja. Opta ngasih mereka probabilitas 30,7% buat balik ke Liga Champions. Mereka pasti masih sakit hati banget sama kekalahan di hari terakhir musim lalu dari Cagliari yang bikin mereka kelempar dari 4 besar. Ruben Amorim sekarang ditugasin buat bangun ulang tim ini dan senjata utamanya adalah rekrutan lekor klub Gonzalo Ramos. Pemain yang nyetak 45 gol dalam 131 penampilan buat PSG ini bakal jadi ujung tombak Milan buat ngejebol jalan masuk lagi ke zona elit Eropa. Bagian kelima, lolos dari jurang degradasi. Ini adalah pertarungan buat bertahan hidup. Kita lihat di sini di sebelah kiri ada Monza, tim promosi dari jalur playoff. Mereka diproyeksikan punya risiko degradasi paling tinggi. Harapan mereka sekarang ada di pengalaman Serie A Patrick Cutrone yang didatangkan dari Como yang punya catatan 28 gol di Liga. Nah, di sebelah kanan ada Venezia. Mereka naruh harapan di pundak Akor Adams yang baru datang dari La Liga. Musim lalu di Sevilla, Adams nyetak 10 gol, 14 kontribusi gol, dan lepasin 63 tembakan. Pertanyaannya, pengalaman domestik, lawan daya gedor dari luar, mana yang bisa nyelamatin timnya? Jadi intinya ada 3 zona merah yang bahaya banget nih. Monza di ujung tanduk dengan 42,9%, terus Frosinone ngikutin di 40,7%. Di posisi ketiga ada Lecce dengan 34,3%. Musim lalu Lecce itu parah banget urusan cetak gol. Cuma 28 gol sepanjang musim, terburuk ketiga di Liga. Sekarang, nasib mereka benar-benar bergantung sama rekrutan baru dari Prancis, Willem Gabels, buat mekar dan nyelamatin mereka dari ancaman turun kasta. Oke teman-teman, data udah kita bongkar dan 10.000 simulasi udah dijalankan. Pertanyaan terbesarnya sekarang, akankah hegemoni pertahanan baja Inter Milan di bawah asuhan Chivu benar-benar runtuh dihantam kuda hitam kayak Como yang lagi on fire? Atau efisiensinya Roma? Gimana menurut kalian soal analisis superkomputer Opta ini? Coba dong tulis pendapat, prediksi, atau bahkan bantahan kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi selayaknya analis beneran. Sampai jumpa di Beda Taktik selanjutnya ya.